Aku adalah seekor naga emas 5 cakar yang dibuang oleh suku naga. Kakak-kakakku yang lahir bersamaku sudah menetas lebih awal. Tetua Agung suku naga mengira aku adalah telur mati. Jadi, mereka memutuskan untuk membuangku. Jelas aku tidak mati. Hanya saja, semakin kuat tubuhnya, semakin lambat proses menetasnya. Namun sekarang aku berada di alam liar. Aku menghadapi bahaya dimakan hewan lain kapan saja. Aku sangka, seorang gadis yang sedang siaran langsung di alam bebas membawaku pulang. Setiap hari dia memelukku sambil siaran langsung. Hanya untuk melihat apa yang akan menetas dariku. Namun setelah 1 bulan, tidak ada tanda-tanda aku akan menetas. Para penonton di ruang siarannya mulai mengejek. Nona tua, selama sebulan ini, aku sudah bosan melihatmu. Telur ini tidak akan menetas. Masak saja dan makanlah. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Orang lain terlahir kembali dengan nasib baik. Sementara aku, dibuang atau hampir dimasak. Aku mulai mengetuk cangkang telur dengan liar. Dan mulai mengguncang-guncangnya. Suara retakan terdengar. Cangkang telur mulai retak sedikit. Aku tahu ini kesempatanku. Aku mulai memukul dengan lebih keras. Beberapa menit berlalu, dan cangkang telur berlubang. Aku menghela napas lega dan segera menjulurkan kepala keluar. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil menetas. Sistem Dever diaktifkan. Dengan memakan makanan, kamu bisa mendapatkan poin evolusi. Poin evolusi dapat digunakan untuk memperkuat tubuh. Dan pada akhirnya, berubah menjadi manusia. Sebagai seorang pria normal, aku masih bisa menikmati kebahagiaan menjadi seorang laki-laki. Aku berteriak dengan penuh semangat. Namun suara yang kubayangkan tidak keluar. Sebaliknya, suara seperti anak anjing yang lapar terdengar. Awu-awu, aku melolong. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku segera menundukkan kepala. Aku memang terlihat seperti naga. Namun panjang tubuhku hanya sekitar 30-40 cm. Bahkan lebih pendek dari panjang lengan orang dewasa. Saat itu, gadis yang membawaku pulang menatapku dengan tercengang. Apakah ini kadal? Tapi dia sangat lucu. Kemarilah, biar kakak memelukmu. Tanpa berpikir panjang, gadis itu langsung memelukku erat. Aku sangat kesal dan mengaum dengan marah. Pergi dari sini, wanita bodoh. Kau hanya akan memperlambat proses evolusiku. Namun, yang keluar hanyalah suara lembut seperti anak kecil. Gadis itu mengelus kepalaku. Kemudian dia melihat ke arah bawah dengan rasa penasaran. Ada kumis dan tanduk aneh. Dia bermain-main denganku sebentar. Namun dia tetap tidak bisa memastikan aku ini makhluk apa. Akhirnya dia meminta bantuan dari penonton siaran. Kawan-kawan, coba lihat. Ini hewan apa? Kalau bukan hewan yang dilindungi, aku akan memeliharanya. Ketika aku menetas, ruang siaran langsung heboh. Kelihatannya seperti bunglon. Tapi ini naga. Kalau ini bukan naga, aku akan berdiri terbalik sambil mencuci rambut. Aku benar-benar akan berdiri terbalik sambil mencuci rambut. Namun aku sama sekali tidak peduli dengan perhatian mereka. Aku sibuk memakan cangkang telurnya sendiri. Penonton di ruang siaran mulai mempertanyakan gadis itu. Kasihan sekali, baru menetas sudah kelaparan. Malah harus makan cangkang telurnya sendiri. Hei, wanita tua itu ngapain aja? Kenapa nggak cari makanan buat dia? Gadis itu membaca komentar di ruang siaran. Dia langsung tersadar. Iya, aku akan cari makanan sekarang. Dia langsung